Baiklah, perkenalkan nama saya Christopher Marito Lumantobing dengan NIM C0E024037. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perpajakan yang dimana sebelumnya membahas tentang SKP dan STP dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan dan sanksi dalam perpajakan. Baiklah, latar belakang mengenai pembahasan pada kali ini yaitu pajak. Pajak itu adalah sumber utama pendapatan negara. Agar sistem pajak berjalan dengan baik, setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya, atau self-assessment system. Untuk memastikan kejujuran dan ketertiban, pemerintah melakukan pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan pemberian sanksi jika ada pelanggaran. Nah, di sini dikatakan mengenai self-assessment system. Apa itu self-assessment system? Kembali mengenai cara dan sistem dalam pemungutan pajak, itu ada 3. Nah, salah satunya itu adalah self-assessment system yang dimana wajib pajak itu diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Yang dimana hal itu untuk memastikan kejujuran dan ketertiban, pemerintah melakukan pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan pemberian sanksi jika ada yang melanggar. Untuk contohnya, itu seperti seorang pengusaha yang mencatat transaksi usahanya secara lengkap agar bisa menghitung pajak dengan benar dan tidak terkena denda. Untuk materi yang pertama yaitu pembukuan dan pencatatan. Apa itu pembukuan? Apa itu pencatatan? Pembukuan itu adalah kegiatan mencatat secara teratur semua transaksi keuangan seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Wajib bagi wajib pajak, badan, dan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan pencatatan itu digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha. Cukup mencatat penghasilan dan pengeluaran secara sederhana. Untuk contohnya itu seperti perusahaan yang mencatat setiap transaksi penjualan dan pembelian dalam buku besar. Ini kalau untuk dalam pembukuan. Sedangkan kalau untuk pencatatan itu contohnya seperti seorang karyawan yang mencatat total gaji bulanan dan pengeluaran pribadinya dalam buku catatan pajak. Nah, artinya apa? Dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah pembukuan itu digunakan oleh badan usaha seperti perusahaan yang dimana dalam pembukuan itu tercatat mengenai transaksi penjualan dan pembelian yang nantinya akan dicatat dalam buku besar. Sedangkan pencatatan ini digunakan oleh orang pribadi atau individu untuk mencatatkan seperti contohnya seorang karyawan dari sebuah perusahaan yang dimana dia melakukan pencatatan untuk mencatat gaji bulanan dan pengeluarannya pribadi dan dicatat dalam buku catatan pajak. Selanjutnya pemeriksaan pajak. Apa itu pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan petugas pajak untuk menilai apakah wajib pajak sudah melaporkan pajaknya dengan benar dan jujur. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang KUP. Untuk jenis pemeriksaan itu ada pemeriksaan rutin, yaitu yang dilakukan secara berkala kepada wajib pajak tertentu. Pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan khusus, yaitu dilakukan bila ada indikasi ketidakpatuhan atau laporan tidak wajar. Untuk contohnya itu seperti jika SPT tahunan menunjukkan penghasilan besar tetapi pajak yang dibayar itu kecil. Petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenarannya. Berikutnya penyidikan pajak. Apa itu penyidikan pajak? Penyidikan pajak adalah proses hukum untuk mencari bukti
dan mengetahui apakah seseorang atau badan telah melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di Direktorat Jenderal Pajak. Tahapan penyidikan itu berupa mengumpulkan bukti permulaan, memeriksa saksi dan pihak terkait, melakukan penyitaan dokumen atau barang bukti, dan menetapkan tersangka dan menyerahkan berkas ke kejaksaan. Artinya apa? Di sini dikatakan bahwa penyidikan adalah proses hukum untuk mencari bukti. Nah, artinya setelah proses pemeriksaan tadi, maka ditetapkan sebuah kecurigaan terhadap badan atau individu mengenai adanya pelanggaran dalam perpajakan, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, yang dimana dalam penyidikan akan dilakukan oleh PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Dan untuk contohnya itu seperti seseorang wajib pajak yang ditemukan memasukkan faktur pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan. Nah ya, seperti contohnya dikatakan setelah dilakukan pemeriksaan pajak, terdapat seseorang wajib pajak yang ditemukan memalsukan faktur pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan. Artinya apa? Setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan sebuah barang bukti mengenai pemalsuan faktur ini, maka kasus ini dinaikkan ke dalam kasus tahap penyidikan, yaitu berupa mengumpulkan bukti permulaan tadi serta memeriksa saksi-saksi dan pihak yang terkait. Berikutnya sanksi perpajakan. Jadi dalam perpajakan itu terdapat sanksi bagi para pelaku pelanggaran dalam perpajakan, yaitu untuk definisinya sanksi pajak diberikan agar wajib pajak patuh dan tidak mengulangi kesalahannya. Tujuannya bukan untuk menghukum semata, tetapi mendidik dan menjaga keadilan. Jenis sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak. Itu contohnya seperti terlambat melaporkan SPT tahunan, dikenakan denda 100.000, sanksi pidana berupa penjara untuk pelanggaran berat, seperti contohnya kasus pemalsuan dokumen atau penggelapan pajak. Dan ada juga contoh seperti wajib pajak yang sengaja menyetorkan PPN sengaja tidak menyetorkan pajak PPN selama bertahun-tahun bisa dikenakan hukuman penjara. Artinya apa? Seperti pembahasan sebelumnya mengenai pemeriksaan dan penyidikan, setelah didapatkannya tersangka, maka akan dilanjutkan ke sanksi perpajakan, yaitu contohnya seperti jika pelanggarannya itu berupa mengenai administratif, itu maka akan mendapatkan sanksi berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak. Jika pelanggaran yang dilakukan itu berupa terlambat melaporkan SPT tahunan, maka sanksi yang diberikan yaitu denda 100.000. Dan jika pelanggaran yang dibuat itu berupa pemalsuan dokumen atau penggelapan pajak, maka sanksinya yang akan diterima yaitu hukum penjara. Dan jika pelanggaran yang dibuat itu sengaja tidak menyetorkan pajak PPN selama bertahun-tahun, maka sanksinya itu berupa hukuman penjara. Kesimpulan. Baiklah, untuk pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa pembukuan dan pencatatan membantu wajib pajak melaporkan pajak dengan benar. Pemeriksaan dan penyidikan menjaga kejujuran dan sistem pajak, sementara sanksi berfungsi sebagai pengingat agar masyarakat tertib pajak. Semua bagian ini saling berhubungan demi terciptanya sistem perpajakan yang adil dan transparan. Baik, sekian video pembahasan pada materi ini. Sekian dan terima kasih.